Ya, awal mulanya saya justru tidak tahu batik itu apa ya, maksudnya saya hanya tahu bahwa batik itu sebuah kain yang bergambar gitu, seperti parang, kaung. Saya tahunya batik itu hanya sekedar itu. Tetapi saya mengenal bagaimana proses batik, apa sih itu batik, bagaimana cara produksinya. Nah dari situ ternyata saya suka. Ternyata batik ini tidak hanya selembar kain saja, tapi dia tuh punya banyak filosofi, punya banyak makna tentang kehidupan gitu. Handai Gelis berdiri karena kecintaan saya kepada batik. Nah, jadi saya waktu kecil diberi kain batik sama ayah. Sejak itulah mengenal batik. Kemudian usia anak-anak, saya juga melihat proses pembatikan, melihat proses ibu-ibu mencanting, kemudian kelompok bapak-bapak yang mewarna batik. Disitulah jatuh cintanya semakin dalam dan dalam, sampai setelah menjadi ibu, setelah anak-anak besar, memutuskan untuk belajar membatik dan sekarang memproduksi batik. Selain produksi batik, kami juga mengadakan edukasi, pengenalan tentang batik dan proses membatik. Edukasi ini ditujukan untuk segala usia dan segala kalangan, dari mulai anak-anak PAUD hingga dewasa, dari mulai anak sekolah hingga masyarakat umum, lokal, nasional, dan internasional mancanegara. Seperti apa, bagaimana pandangan Ibu terhadap batik gitu? Kalau saya pribadi merasa batik itu sekarang way of life saya gitu. Jadi that's it. Dan yang menambah rasa kagum itu karena di setiap lembar batik itu tidak hanya sekedar gambar, ada filosofinya. Kemudian ada juga batik-batik yang dipakai pada saat prosesi tertentu kan. Ada batik khusus yang dipakai pada saat ibu-ibu sedang mengandung, ada batik yang kita bisa pakai pada saat pernikahan, begitu, seperti itu. Sebetulnya dengan berdirinya Kampung Batik ini merupakan salah satu upaya kita untuk menghadapi beberapa kendala selama kita menjalani usaha industri batik di Kota Bogor. Basically, Kota Bogor bukan daerah penghasil batik seperti Jogja, Solo, Pekalongan, dan daerah-daerah lain pada umumnya. Nah, dari situ SDM merupakan kendala utama bagi kami mengembangkan industri batik di Kota Bogor. Kampung Batik ini kita terfokus untuk berkontribusi pada gender equality, di mana kita berfokus untuk memberdayakan para ibu-ibu rumah tangga. Jadi di sisi lain ibu-ibu rumah tangga bisa mengurus keluarga, mereka juga bisa mengerjakan sebuah hal yang positif untuk membantu perekonomian keluarganya. Awalnya kan di Kampung Batik sendiri ini kita sering adanya pelatihan dari dinas-dinas seperti Dinas Ketenagakerjaan. Saya juga sebagai ibu rumah tangga, saya tertarik untuk kegiatan tersebut dan ingin menambah wawasan dalam mengkaryakan diri sendiri gitu. Apa saja sih batik yang udah
Oh, di Melangit sendiri kita mengangkat ikon-ikon dari Kota Bogor itu sendiri, seperti ada rafflesia, angklung, bambu, terus kujang, kijang, dan bunga pagi sore seperti itu. Menurut saya dengan kontribusi yang kita lakukan ini sangat efektif sekali, terutama dengan kita memberikan edukasi, anak muda lebih tahu terkait apa sih pengetahuan tentang batik, apa sih makna batik itu sendiri, bagaimana cara proses produksinya, terus apa saja sih kesulitan dalam membuat sebuah karya batik ini, sehingga mereka mampu bisa lebih menghargai lagi apa itu budaya kita, terutama batik Indonesia. Perlu kalian sadari bahwa masa depan batik Indonesia sekarang itu di tangan kalian. Ya, cobalah cari tahu, kenalilah identitas bangsamu, kenalilah batik sebagai salah satu identitas, dan banggalah akannya. Jadi kalian juga harus mempunyai upaya untuk ke sana gitu. Kalau ibu sih harapkan kalian jangan cepet seneng dengan budaya lain, nggak ada impactnya. Apa yang nanti kalian tinggalkan, apa yang akan kalian berikan kepada negara kalian, itu kan yang harus juga mulai dipikirin. Aku nih nanti kalau udah tua apa ya yang bisa aku berikan, jadi supaya kelihatan tuh bermanfaat. Itu yang harus kalian sadari. Jadi kalian ini adalah penanggung jawab batik Indonesia.